pengajian. Selalu kalau mendekati hari raya itu banyak pertanyaan tentang zakat. Ya, tentunya zakat fitrah ya, khususnya zakat fitrah. Nah, entah kenapa kok pertanyaan itu selalu setiap tahun. Nah, seakan-akan mereka itu tidak pernah mempelajari setiap kalinya. Nah, sehingga perlu kita bahas sedikit tentang pertanyaan orang-orang itu. Ya, mengenai apa itu amil sama apa itu wakil. Amil itu yang didirikan oleh pemimpin, imam. Imam itu presiden, atau misalnya presiden memasrahkan segala urusan keagamaan kepada Kementerian Agama. Berarti yang mendirikan presiden atau Kementerian Agama itu amil. Nah, amil ini termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat asal amil tadi ini tidak dibayar oleh pemerintah. Jadi kerjanya mereka cuma nggak dibayar. Yang buat pemerintah tapi mereka nggak dibayar. Nah, baru mereka itu termasuk amil atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dibayar, mereka nggak berhak menerima zakat. Bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat, kecuali mereka menerima zakat bukan atas nama amil, atas nama fakir, atau atas nama miskin, atau atas nama orang yang punya hutang, baru boleh dia. Tapi kalau atas nama amil enggak. Kenapa? Karena dia dibayar. Itu amil. Ada yang kedua wakil. Lah, wakil ini biasanya dibuat di lembaga-lembaga atau instansi, ya, di instansi-instansi yang tidak dibuat oleh pemerintah atau Kementerian Agama, tapi mereka membuat dirinya sendiri, Lah, mereka tidak bisa dikatakan amil, tapi mereka itu adalah wakil. Nah, itu. Nah, di situ ada perbedaan nanti masalah amil dan wakil. Apa yang membuat beda? Kalau misalkan dia itu adalah amil atau kalau dia itu adalah wakil. Jadi perbedaannya yang pertama, yang jelas dan itu perlu diperhatikan sangat. Kalau dia amil, zakat kita berikan kepada dia itu langsung sah. Kalau dia itu amil, ketika kita sampai memberikan zakat kita kepada dia, bukan diberikan untuk dia ya. Kan amil itu kan seperti tadi disebutkan untuk mengambil zakat atau nampani zakat, untuk membagikan. Kita memberikan dia untuk membagikan. Ketika ditampani, diterima oleh dia, sudah sah zakat kita. Mau sampai ke orang yang tepat ataupun tidak tepat, itu sampai. Tapi kalau wakil, sekalipun sudah kita sampaikan kepada orang tersebut, ini masih ngambang. Jadi kalau wakil, ya seperti yang instansi yang membuat dirinya sendiri dan mengatasnamakan amil, misalkan dia adalah wakil, maka itu ketika sampai ke tangannya wakil belum tentu sah. Kapan sahnya? Sahnya itu ketika tepat pada sasaran. Jadi kalau sudah tepat sasaran, diberikan kepada fakir, miskin, atau 8 golongan yang lain, maka baru sah zakatnya. Kalau enggak, ya enggak sah. Artinya si yang mengeluarkan zakat tadi masih memiliki kewajiban mengeluarkan lagi. Wajib mengeluarkan lagi.
Loh ini sudah bertahun-tahun, ya wis kodok, harus dikeluarkan tetap. Harus dikeluarkan tetap. Itu perbedaan yang apa ya? Fatal dan vital. Fatal dan vital. Nah, kalau wakil itu harus ada akad serah terima. Harus ada akad serah terima kalau wakil. Jadi yang mewakilkan mengucapkan, saya wakilkan Anda untuk mengeluarkan zakat fitrah saya. Lalu yang menerima, saya terima. Lah kalau ucapannya hanya sebatas itu, maka yang jadi wakil itu harus langsung memberikan kepada yang berhak menerima zakat. Harus langsung. Tapi kalau ada embel-embel, saya wakilkan Anda untuk mengeluarkan zakat fitrah saya ini dan saya izinkan Anda untuk mewakilkan kepada yang lain. Maka wakil tadi itu bisa mengeluarkan secara langsung kepada orang yang berhak atau mewakilkan orang lain untuk memberikan kepada orang yang berhak. Jadi harus ada akad mewakilkan kalau wakil. Beda dengan amil. Kalau amil tidak langsung wis, tanpa akad. Tapi kalau wakil ada akadnya. Ada akadnya. Kalau nggak ada akad, hanya kita kasih, kita taruh di instansi kita taruh. Diperintahkan untuk bawa misalnya beras sekian, bawa, ditaruh, dikumpulkan tanpa ada ini tidak dikatakan zakat. Ini tidak dikatakan zakat. Apalagi misalnya bukan beras yang dibawa, duit kita kasih ke mereka, duit dengan harga beras 3 kilo misalnya, kasih duit. Nah, ini tambah lagi tidak dikatakan zakat. Nggak sah kalau seperti itu. Nah itu pengalaman pribadi saat belajar waktu di Hadramut dulu. Itu kan kita di sana mengeluarkan zakat. Kita saat di sana itu mengeluarkan zakat. Jadi dari pihak pondok itu membuat tim untuk membagikan zakat dari anak-anak pondok biar mereka nggak kesulitan gitu. Membuat tim, akhirnya ketika membuat tim mereka menyediakan ada beras, ada gandum. Karena makanan pokok di sana beras ya gandum. Beras ya gandum. Ada beras, ada gandum. Terserah milih yang mana disediakan. Lah kita hanya bawa uang kok ke sana. Kita bawa uang, beli, akad jual beli dulu. Mau beras apa gandum? Beras misalnya. Diambilkan berasnya, sudah timbangan 3 kilo. Saya beli beras ini dengan sekian, dia jawab ya saya jual, sudah selesai. Setelah itu kita mewakilkan. Ini kita dulu mewakilkan. Saya wakilkan zakat saya ini setelah saya niatkan saya wakilkan. Dulu untuk masalah niatnya itu bisa gabung nanti titip ke yang kita wakili boleh juga. Tapi alhasil waktu itu saya niat dulu, kemudian saya wakilkan kepada tim tadi itu. Jadi saya wakilkan kepada kamu untuk membagikan zakat saya kepada mustahikin dan saya izinkan kamu untuk mewakilkan kepada yang lain. Itu yang jadi pengalaman pribadi saya dulu gitu. Dan untuk memang yang memberanikan diri menjadikan dia penyalur atau yang orang-orang yang dianggap amil yang di desa-desa atau yang lain, itu kalau memang dia memberanikan diri nggak boleh dia mengambil daripada orang-orang yang menitipkan di situ, karena statusnya dia seperti tadi wakil, dari murni dia menjadi wakil. Kalau memang mau ambil ya harus izin dulu, walaupun dia ini posisinya mustahik aslinya, karena tapi dia tadi sekarang posisinya orang yang diwakili ya wes murni itu punyanya orang yang memberikan zakat dan dia intinya untuk memberikan lagi ke mustahik. Ya, karena ittihadul qabid wal muqbid, akhirnya kalau dia ngambil langsung
Jadi amil itu ngambil dari zakat itu, ya wakil itu ngambil dari zakat itu nggak boleh, karena akhirnya dia adalah yang membagi dan dia yang nerima. Nah itu dalam kaidah fikih ittihadul qabid wal mubid itu nggak boleh. Qabid wal mubid nggak boleh. Satu yang nerima dan yang memberikan, satu nggak boleh. Walaupun dia bukan pemilik, tapi kan dia wakilnya sudah. Lah dia wakil dari pemilik dan dia memberikan kepada dirinya. Ini sudah pernah dibahas dulu di masalah korban ya. Di masalah korban itu. Kalau wakil tidak boleh dia mengambil dari zakat-zakat yang dititipkan ke dia, kecuali yang mewakilkan memberikan langsung kepada dia. Tak boleh sedikit, walaupun dia misalnya termasuk daripada 8 golongan itu. Kalau wakil, kalau amil enggak, kalau amil boleh langsung ambil. Tapi aslinya kalau kepingin itu misalnya kepingin dapat, walaupun misalkan dia tidak termasuk 8 golongan, kalau dia wakil tadi itu penyalur, ya sebetulnya dia berhak untuk mendapatkan ujratul mithil gitu loh. Bayaran sewajarnya. Jadi minta, "Yo tak bagino zakatmu, kayak aku duit 5.000 misalnya." Nah, kan lumayan lek sak omah wong zakat 5.000 sak omah ono 5.000 kan lumayan. Boleh, ujratul mithil seperti itu boleh. Tapi kalau ngambil dari zakat ini yang jadi masalah. Karena alasan amil tadi itu. Padahal dia bukan amil. Mungkin solusi buat serah terima taukil kepada si wakil tadi itu mungkin kalau secara lisan agak kesulitan. Mungkin kalau dicoba di inisiatif dibuat kertas, disuruh baca atau dikasih tanda tangan, diserahkan. Mau gambaran seperti taukil, bukan secara lisan tapi secara tulisan. Apa gitu kan bisa kan? Kita saya. Tapi kita orang memang dulu Bisa mendapat. Misalnya kan irsal. nah kita orang dulu itu waktu serah terima malah memang kasih tulisan. Jadi kawan bocor. Wakal tuka fi ikhraji zakati wa adintu laka antu wakila ghairak. Jadi kita disuruh baca wes, jadi saat mewakilkan baca. Kebanyakan kalau langsung diucapkan sebagian tidak bisa, sebagian tidak hafal dan sebagainya. Mungkin solusi salah satu Ya solusi dibuatkan aja kertas gitu ya, dilaminating kalau memang gitu. Di desa yang biasanya di rumah itu batasan wakil itu sampai mana? Kan terkadang mewakilkan cuman katanya tadi saya mewakilkan dan izinkan Anda untuk mewakilkan ke yang lain. Nah, sedangkan di desa-desa itu dari wakil mewakilkan lagi, diwakilkan lagi, hampir 3 kali wakil sampai 4 kali itu gimana? Ya itu dari akadnya. Kalau sudah dia mewakilkan, saya izinkan kamu mewakilkan, berarti satu toh. Tapi misalnya kalau saya izinkan kamu mewakilkan kepada yang lain dan saya izinkan wakilnya kamu untuk mewakilkan kepada yang lain, tidak ada masalah. Kalau enggak, ya cuma sebatas satu orang lagi, itu aja. Mungkin itu untuk yang masalah antara perbedaan amil dan wakil tadi itu yang penting. Ya untuk amil yang sudah disahkan juga sebagaimana tadi dia boleh mengambil ya, tapi nggak boleh lebih dari 1/8 ya, kalau memang dia memang disahkan jadi amil ya nggak boleh ngambil lebih dari 1/8, mentok 1/8. Kemudian dia juga berhak 1/8 itu ya misalnya berarti dari 100% dari semua? semuanya ya kan dia amil di semuanya. Dan dia juga, mereka ini berhak mendapatkan upah bayaran. Untuk bayaran
nggak bisa ditarget seperti itu. Targetnya ya ujrotul misil semuanya perorangan. Kemudian itu ujrotul misil dari pemimpinnya yang mengangkat, bukan yang dibentuk tadi Joko Dewi teko hasil kumpulan dari zakat mal, zakat rikas dan seterusnya itu. Jadi mereka memang bayaran dari nggak boleh ngambil dari perkumpulan zakat itu untuk yang amil yang disahkan. Itu ujratul misilnya. Iya, Kalau betul. zakatnya kan dari zakat itu. Iya, kalau zakatnya. 1/8 misalnya 300 kilo, 1/8-nya ini 700 apa 75 ya? Iya. Bisa hitungan tak Kak? Ringkasannya gini. Apanya? Apa biasanya? Hah? Apa namanya? Ringkasannya Pak, bukan. Hah? Kesimpulan. Bukan simpol ya. Bukan sampel. Bukan sampel, kesimpulan. Sampai Kesimpulannya amil yang termasuk daripada 8 golongan itu adalah amil yang diangkat atau yang dibuat oleh pemerintah presiden atau Kementerian Agama dan tidak mendapatkan bayaran. Ini amil yang berhak menerima zakat. Tapi kalau misalnya dibentuk pemerintah tapi mereka dibayar, berarti nggak termasuk yang menerima, tidak termasuk yang berhak menerima zakat atas nama amil. Atas nama amil. Tapi kalau atas nama fakir, miskin, orang yang punya utang bisa. Kemudian yang kedua ada wakil. Wakil ini seperti yang ada di instansi-instansi yang mereka ingin menyalurkan atas nama instansi tersebut padahal tidak ada izin atau semisalnya dari Kementerian Agama atau pemimpin misalnya. Nah, maka mereka ini posisinya wakil. Nah, kalau posisinya mereka wakil berarti yang naruh ke dia itu harus ada akad perwakilan. Jadi dari yang mengeluarkan, mewakilkan kepada orang tersebut. Kalau itu langsung berbentuk beras. Tapi kalau uang berarti ada mewakilkan untuk membelikan beras, kemudian mewakilkan untuk mengeluarkan atau mengeluarkan dan membagikan zakatnya. Nah, itu kesimpulannya. Terus